Sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Berto Christian Saputra, NIM 1710416500. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang judul materi tentang seminar manajemen yang saya ambil, yaitu dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan PT Pedro Rema Sukses Mandiri. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kenapa saya memilih artikel tentang analisis strategi pemasaran, yaitu alasan saya adanya pengaruh strategi pemasaran, yaitu guna mengetahui seberapa perannya ilmu ekonomi di dalam dunia bisnis, dan ingin ketahuan saya dan masyarakat lain untuk bagaimana cara menerapkan sistem ekonomi di pasaran. Kemudian juga adanya referensi yang mendukung saya dan memudahkan saya dalam pengerjaan tugas tersebut. Yang pertama di bab 2, yaitu perbandingan judulnya. Judul jurnal yang pertama, analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan ekspor kopi Arabica. Kemudian jurnal yang kedua, strategi pemasaran penjualan tahu bakso Ibu Puji Unggaran dalam perspektif ekonomi. Jurnal ketiga, analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan motor Yamaha Mio pada PT Hasrat Taba di outlet Yamaha. Nah, untuk persamaannya, yaitu ketiga jurnal yang saya pelajari dan yang saya susun secara bersama-sama membahas tentang bagaimana cara membuat penjualan produk lancar serta mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk perbedaannya, objek penelitian pada jurnal 1 yaitu meneliti tentang penjualan ekspor kopi Arabica. Objek penelitian ke jurnal 2 meneliti tentang tahu bakso. Kemudian untuk jurnal ketiga meneliti tentang penjualan motor Yamaha. Untuk latar belakangnya, itu jurnal yang pertama, suatu perusahaan akan melaksanakan bisnis internasional dikarenakan beberapa alasan. Di antaranya adalah adanya keunggulan seperti keunggulan absolut, di mana suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan. Nah, untuk jurnal yang kedua, sektor perdagangan atau pemasaran merupakan suatu sektor pemenuhan kebutuhan hidup yang diperbolehkan asalkan dilakukan secara benar dan tidak ada unsur kebatilan. Untuk jurnal yang ketiga, yaitu pasar bebas adalah terjadi karena banyak perkembangan di segala bidang, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang industri. Bidang perkembangan tersebut menyebabkan naiknya daya beli masyarakat terhadap permasalahan penelitian, yaitu jurnal yang pertama mengandalkan usaha di bidang ekspor, di mana dia mencari masalah yang sedang dihadapi, namun permasalahan dalam artikel tersebut lebih fokus pada penjualan internasional. Sedangkan usaha pada yang dilakukan jurnal kedua, di mana mereka mengandalkan ilmu seadanya, namun melakukan penelitian untuk melakukan penelitian. Dan pada jurnal ketiga, mereka kesusahan dalam melakukan penjualan karena SDM yang agak kurang, namun berkat strategis bisnis yang diperoleh oleh sekolah di perguruan tinggi, akhirnya mereka mendapatkan hasil pendapatan sesuai dengan target. Nah, ketiga jurnal tersebut sama-sama memiliki kualitas yang baik dalam penelitian dengan ilmu manajemen yang sangat matang, mampu menyelesaikan tugasnya tersebut. Untuk kajian pustakanya, teori yang digunakan pada tiga jurnal tersebut memiliki kesamaan, yaitu adanya teknik bauran pemasaran dan analisis SWOT. Bauran pemasaran adalah sebagai alat pemasaran teknis yang dikendalikan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pemasaran. Persamaannya, analisis ketiga persamaan jurnal yang berkenaan dengan kajian pustaka atau landasan teori. Untuk perbedaannya, analisis perbedaan ketiga jurnal yang berkenaan dengan kajian pustaka atau landasan teori. Metodologi penelitian, desain yang digunakan untuk ketiga jurnal ini hampir sama-sama berdasarkan data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa hasil pengamatan setempat dan memperoleh dokumen. Kemudian teknik analisis datanya, teknik marketing mix 4P, dan analisis SWOT. Persamaannya ini untuk tiga jurnal, untuk lebih rincinya, analisis persamaan ketiga jurnal berkenaan dengan metodologi penelitian, sedangkan perbedaannya berkenaan dengan metodologi penelitian. Berkaitan dengan bab 3, kesimpulan, yaitu jurnal yang pertama berdasarkan hasil penelitian pengembangan usaha, yaitu kopi Arabica yang menggunakan strategi marketing mix, menggunakan analisis SWOT serta
ekspor kopi Arabica mampu berkembang dan bersaing dengan usaha lain. Untuk jurnal yang pertama, PT Hasrat Abadi Outlet Yamaha Samratulangi mampu meningkatkan penjualannya dengan strategi advertising, sales promotion, publication, public relation, dan direct marketing. Strategi inilah yang digunakan untuk bisa bersaing untuk meningkatkan hasil penjualan. Jurnal yang ketiga yaitu sektor perdagangan merupakan sektor pemenuhan kebutuhan hidup seperti dilakukan Ibu Sri dengan membuka usaha demi menambah penghasilan sang suaminya. Untuk saran saya, usaha yang dilakukan ketiga jurnal tersebut, ekspor kopi Arabica, tahu bakso, dan penjualan motor, tetaplah menggunakan dan mengembangkan usaha yang digunakan sejak awal berdirinya usaha tersebut, yaitu dengan tetap mengembangkan strategi marketing mix, bauran pemasaran, dan analisis SWOT. Untuk daftar pustaka, jurnal yang pertama yaitu Alma Bukhari, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Bandung, Alphabeta 2004. Jurnal yang kedua, Abdullah Al-Musihdan dan Syahlal ASH Sawiki, Ekonomi Keuangan Kontemporer Jakarta, Darul HQ 2004. Untuk jurnal yang ketiga, Gugup Kismono 2011, Bisnis Pengantar BPFE Yogyakarta. Sekian pembahasan dan penjelasan mengenai review ketiga jurnal dari saya. Terima kasih.